Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Seluruh jamaah salat zuhur kaum muslimin wal muslimat insyaallah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah, saudaraku, sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, nikmat sehat. Yang sangat berharga adalah nikmat kesempatan sehingga kita bisa menyadari bahwa di dalam 24 jam ini yang wajib kita laksanakan adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah, Allah masih mengingat kita untuk bisa meringankan langkah kaki kita dan lambaian tangan kita menuju ke rumah Allah ini. Semoga hendaknya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang mulia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Seluruh jemaah salat zuhur yang Allah selalu dalam karena Allah, sedikit kami sampaikan, mungkin ini sudah lah masuklah dengar di hati kita, lah dengar galonya, lah kita saksikan, kita mudah-mudahan kita jalani segalanya. Alhamdulillah, pada bulan yang penuh berkah dan rahmat Allah ini, bulan Sa'ban ini, yaitu 10 yang awal. Sebelum ini kita ditegaskan kata khatib kemarin ini, kita diajar oleh Nabi pada bulan ini, diajar Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna. Minta keberkahan, minta disampaikan apapun bentuk aktivitas kita, pasti kita minta keberkahan keridhaan Allah dan juga minta disampaikan pada bulan Ramadan. Ini Pak, seluruh kita pasti macam itu. Dan juga hikmah dan intinya yang selalu kita panggil ustaz kita, kiai kita di dalam surah Bani Israel ini, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu kita cukup sebatas itu saja. Kalau kita ambil sebatas itu, kata Nabi, ala wa inna fil jasadu mudghah, di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ini ada hati. Nampaknya Nabi Muhammad ini, Allah memuji di maha suci Allah yang telah memperjalanan. Sebelum jalan itu Nabi Muhammad mempunyai ajudan, Pak. Di saat itu Nabi Muhammad itu dibaringan, diperasi kalau kita gini. Diperasi oleh malaikat Jibril, apa Pak pisaunya? Satu telunjuk ini mengucapkan kepada perut Nabi Muhammad ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbelah Pak. Apa untuk membelah itu dengan hati di dalam. Kalau ada hati yang iri, ada hati yang kurang bagus, dikeluarkan. Baru diperjalankan dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa untuk di-mi'rajkan ke atas banyak, Pak. Awal kita ambil berarti yang perlu kita kategori di dalam hati kita ini, perlu kita perbaiki. Mari sama-sama kita perbaiki hati kita, kita bersihkan hati kita. Kok selama ini masih ada kita iri, masih ada kita apa dengan berusahalah. Awal. Sudah itu akhir. Ambil ayat akhir, Pak. Linuriyahu min ayatina. Sedikit di dalam perjalanan Nabi Muhammad itu, karena Allah untuk memperlihatkan kepada seluruh
memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad berjalan dan Isra pada saat itu memperlihatkan sedikit kebesaran Allah. Sedikit, Pak. Di dalam perjalanan itu dipertemukan Nabi Muhammad. Ada orang itu mencakar muka, dicakar mukanya dewek lah, kuku panjang makar. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ini pertanda apa nih malaikat Jibril? Inilah sebagai pertanda azab umatmu. Azab, Pak. Sedikit. Linuriyahu itu tadi sedikit yang dipertampakkan oleh Allah. Dipertampakkan kepada Nabi Muhammad saat itu. Inilah sebagai contoh dosa orang itu selalu mengumpat gantinya, selalu mencerca, lupa dengan introspeksi diri seolah awaklah nak benar, awaklah yang betul, awaklah yang bagus. Itu Pak, dicakar muka. Itu sedikit Pak ya. Waktu kita pun sedikit. Jadi dosa kita kalau mencerca itulah dosanya. Dan juga dilanjut perjalanan, diimbas bola Pak, ditemukan orang menuai. Tahu nuai Pak? Padi. Ditemukan Nabi Muhammad saat itu orang menuai. Dituai padi ini di belakang tumbuh lagi Pak, bisa dipanen lagi. Dituai padi ini di belakang tumbuh lagi. Nabi Muhammad juga bertanya kepada malaikat Jibril sana. Ini tanda apa malaikat Jibril? Inilah pertanda sebagai pembalasan Allah kepada umatmu ya malaikat Jibril. Itu contoh bakul yang di jalan orang yang pandai bersedekah. Temu anak yatim berimpah, temu fakir diberi, orang yang selalu memberi kemudahan untuk orang lain. Dipermudah Pak oleh Allah urusannya. Satu kali lagi Pak, cuman satu lagi. Ya? Dilanjutkan perjalanan Nabi Muhammad pada saat itu. Dilanjut bertemu lagi orang yang membawa beban berat Pak, mikul kayu. Ini pundak inilah nak terjungkur ke tanah, tapi beban ini selalu ditambah. Selalu ditambah. Juga malaikat, juga Nabi Muhammad pada saat itu bertanya Pak. Bertanya, ada pertanda apa ini malaikat Jibril? Inilah bahagian dari umatmu ya Nabi Muhammad, mengambil jabatan tapi tidak amanah. Ini Pak. Dibagi mengurusi masjid, dibantak makan wasan masjid. Itulah contohnya Pak. Sesuatu apapun jabatan yang diambil tidak amanah. Ini contoh. Diambil jabatan itu tapi tidak amanah. Yang terakhir Pak, ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan, Nabi Muhammad pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala di Arafah, menjemput salat 5 waktu. Bolak-balik 50 kali 50. Waktu saat itu menjadi 5 waktu. Inilah yang wajib kita laksanakan sekarang ini. Inilah Pak, perkara-perkara yang lain turun ayat Allah, tapi salat ini dijemput langsung oleh Nabi Muhammad. Sekian, terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.